71 round 2 bis. Selamat datang di WFQR, Western Fleet Quick Response. Situasi saat ini di Laut Cina Selatan, bahwa saat ini situasi ketegangan antara China, Amerika dan beberapa negara Prime yang ada di ASEAN itu semakin memanas. Amerika saat ini menuntut bahwa adanya free of navigation di Laut Cina Selatan. Di sini ada landasan kita. Saya minta harus selalu ada pesawat terbang di sini, ya, untuk melakukan pengintaian setiap saat, dan ada kapal-kapal pengintai. Kemudian ini akan ada korelasi dengan Lantamal 3. Karena itu masuk dari Selat Sunda. Dan Lantamal 4, saya minta ya tetap WFQR diaktifkan betul ya. Dalam situasi apapun, baik itu untuk pelanggaran batas ataupun juga tindakan ilegal. Kita Intel dengan ASOP berkolaborasi, termasuk dengan komando atas, ikuti perkembangan, susun perkiraan intelijen setiap saat, update terus, Gus Kamla ya. Nanti di BO dan Gus pula, saya minta seluruh unsur patroli sampai dengan batas terluar klaim kita ya. CTE. Jadi itulah naval operation kita. WFQR saya contohkan yang berada di wilayah Lantamal 4 ini. Lahir pertama WFQR sebetulnya ada di wilayah Lantamal 4 ini karena kita mengantisipasi kejahatan di Selat Malaka yang dulunya pada tahun 2014 itu sangat tinggi sekali ya, dari International Maritime Bureau mengidentifikasikan bahwa kejadian-kejadian di Selat Malaka itu sampai 300 kali dalam setahun. Nah, ini yang membuat akhirnya Bapak Pangarmabar saat itu memerintahkan wilayah untuk meningkatkan kemampuannya untuk mengamankan perairan tersebut. Nah, muncullah ide dari quick response tadi itu. Selamat malam, dengan KLK Teguh dari FC Singapura. Telah dibajak atau dilarikan nama kapal Victory, bendera Indonesia, jenis kapal tanker, ABK 10 orang, kapal bergerak menuju perairan Laut Jawa. Baik, akan kami analisa dan kami laporkan ke komandan. Nah, ini lagi membentuk jalur analisa intelijen pergerakan dari kapal target operasi. Untuk yang ini adalah sektor udara, pergerakan patroli udara. Laporan posisi kapal kita atau dari yang target operasi. Dari informasi awal yang sudah kita dapat dari IFC, kapal akan dibawa lari oleh ABK menuju ke wilayah perairan Kalimantan Barat, dalam hari di sekitar Pontianak, melalui Laut Natuna. Jika kecepatan kapal 4 sampai dengan 5 nautical mile, maka kapal akan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Apabila didapatkan deteksi di mana posisi target operasi kita laksanakan penyergapan dan betul-betul semua staf mendukung, laksanakan perencanaan yang lebih baik lagi. Diolahnya nanti akan langsung dihitung gerakan-gerakan tersebut dan unsur-unsur terdekat ada di mana. Nah, sekarang ini sebagai gambaran bahwa kita selalu standby di titik-titik rawan tersebut. Jadi tinggal menggerakkan saja, termasuk helikopter juga kita standby di Tanjung Pinang dan di Batam. Kemudian tim quick response dari WFQR, dari Komando Pasukan Kata dan Marinir juga kita standby-kan semua. Laporan kesiapan personil dan material untuk Kalmapurnya begitu kan, Dek? Laporan kesiapan personil dan material.
dari nomor panggilan 72 TKT. Juga di sini 75 nanti. Tujuh satu round 2 habis. Jangan bergerak. Jongkok. Tiarap. Jongkok. Jongkok. Yang unsur bergerak adalah yang terdekat di distress tersebut. Bisa di situ ada WFGR 4 dari unsur Sea Rider atau Combat Boat ataupun Patkamla ataupun KRI. Nah, tergantung yang mana yang paling dekat. Nah, dan selalu kalau udah seperti ini kondisinya, karena kemampuan peningkatan tadi itu, mereka standby di titik-titik rawan yang selalu ada kejadian di situ. Segera merapat, perhatikan keamanan personil. Dok, langsung cek kesehatannya, Dok. Saya masuk jadi Panglima Armabar tahun lalu, bulan Februari 2015, itu terjadi laporan-laporan yang cukup menakutkan. Januari, Februari, Maret tahun 2015 itu ada terjadi 173 kejadian. Dan kalau dari pengalaman saya pada saat saya komandan kapal, kemudian saya komandan gugus tempur, kemudian sekarang saya jadi Panglima Armada Barat, saya tidak yakin dengan laporan itu. Saya meragukan keabsahannya. Dalam satu siklus operasi. Nah, oleh karena itu saya kumpulkan staf saya, gitu ya, dengan mempelajari geografis Selat Malaka, di mana di situ ada tempat yang sempit, ya, kemudian ada yang dangkal, kemudian dia akan mengurangi kecepatan. Kalau kita mengandalkan satuan-satuan komando pelaksana operasi Armabar, yaitu gugus tempur dan gugus keamanan laut, maka kita selalu terlambat menempati posisi atau datang pada tempat-tempat kejadian. Nah, dengan seperti itu maka mobility kita atau daya gerak kita pasti kalah cepat dengan para pelaku kriminal di Selat Malaka. Oleh karena itu kita berinisiatif membentuk atau memaksimalkan satuan kewilayahan yang ada di Selat Malaka dan semua jajaran yang di Armabar, khususnya yang di Selat Malaka dan di Selat Phillip. Itulah yang dinamakan dengan Western Fleet Quick Response. WFGR
yang sekarang yang saya bertanggung jawab adalah WFQR 4, ya, di mana ini mungkin yang teramai, yang paling ramai selama ini yang kita tangani. WFQR itu di dalamnya adalah ada unsur intelijen, unsur operasi, logistik, dan personil di situ. Jadi mereka bekerja sama di dalamnya. Intelijen yang sekarang ini kita melihat bahwa Selat Malaka ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sisi saja. Yang kita hadapi ini sebetulnya adalah orang-orang sipil yang tidak berseragam. Ya, memang saat ini kita sedang standby force di daerah perairan Natuna dalam rangka kita mengamankan Laut Cina Selatan sesuai dengan perintah Kolak Ops, dalam hal ini KRI Slamet Riyadi BKO di bawah Gus Purla Armabar. Di dalam komando pelaksana tugas operasi kita sudah dibagi sektor-sektor patroli. Ya, salah satunya KRI Sri yang saat ini melaksanakan patroli di Laut Cina Selatan, kita sudah diberikan sektor. Tiga lalu, kemudian 5. Sebelum kita melaksanakan pemberhentian kapal di laut, kita mendapatkan data dulu tentang kapal tersebut, bisa dari alat navigasi kita, ya, dari peralatan yang ada, dari radar, kemudian setelah kita deteksi sasaran tersebut, kita analisa, kemudian kita nilai kira-kira ini kapalnya berbentuk apa, plafonnya seperti apa, muatannya seperti apa, baru kita analisa, nah ini pantas diperiksa, baru kita periksa. Beserta nakoda ditembak. Muatannya apa, Pak? Sotong. Ya, sotong. Yang pertama kali tentunya kita melaksanakan komunikasi dengan sasaran tersebut. Sedikit banyak tentunya kita sudah memiliki data. Contoh kapal ini berlayar dari mana ke mana. Kemudian dia muatannya apa. Kemudian ABK-nya dari mana. Hermadi. Acin. 8 orang apa 9 ini? 9. Satu lagi siapa? Untuk penyelidikan berikutnya tentunya tim pemeriksa inilah yang betul-betul dengan teliti memeriksa kapal tersebut. Mau saya periksa isinya. Ruangan ABK di mana, Pak? Apa ini? Lampu. Dibuka, Pak. Buka. Ya, Pak. Hasil tangkapan dari mana? Di daerah sini lah, Pak. Sekitar sini aja. Ya, sekitar sini. Ini campur-campur, Pak. Manyung ada, tenggiri ada. Tenggiri. Lalu Kecil-kecil itu ikan anak-anak talang. ada ikan manyung, tenggiri, ditambah ikan-ikan kecil kurang lebih 500 kiloan cantik.
Kita tadi berapa mil sebelum kita menuju daerah lokasi ini, menemukan ada kontak di radar, kemudian kita laksanakan pendekatan. Ternyata setelah kita temukan itu adalah kapal ikan. Bilang-bilangnya nanti jangan bawa. Hah, betul, belum diperiksa ini. Hah? Tahu narkobanya tahu? Tahu bentuknya tahu? Hah? Tapi tahu? Oh, tak pernah pegang, Pak. Sampai saat ini tidak ada hal-hal yang menonjol yang kita temukan baik berupa pelanggaran atau bagi pidana. Terutama kita fokuskan pengecekan kepada narkoba. Begitu saya pelajari, saya coba memahami kalau saya jadi para pengguna di laut. Nah, inilah dampak dari publikasi yang tidak pas, yang mengatakan Selat Malaka most dangerous waters in the world. Jadi Selat Malaka adalah selat yang paling berbahaya di dunia. Dan ini saya buktikan. Oleh karena itu setelah kita mulai bergerak, kita tunjukkan di bulan Juni itu kejadian yang dilaporkan menurun drastis. Gerak seirama sama ketika ada korban, ada orang, jangan dipegang dulu. Pertama kali datang ke arah anjungan, habis itu sejak mesinnya di stop. Kalau dia melakukan tindakan perlawanan, harus dilawan. Kalau tidak boleh dilawan. Masih tetap di sini semua ya. Kalau ada yang keburitan, harus dikawal ya. Nggak ada yang turun dari sini. Ini kekuatan kan 4, jadi 2-2 ya. Dari situ kita mulai bisa melihat dan membuktikan sekitar bulan Juni yang kita tangkap itu adalah tidak masuk kategori perompakan. Ya, mereka hanya kriminal biasa. Dia tidak pernah naik untuk menguasai kapal. Dia hanya naik mendapatkan sesuatu terus turun. Pencapaian WFQR sampai sekarang ini luar biasa, jadi bisa dilihat bahwa belum lama ini dikumandangkan bahwa kejahatan di laut di wilayah barat ini bisa zero atau bisa ditekan bahkan sampai zero. Karena dengan adanya WFQR, saya menjamin bahwa kegiatan ilegal di laut ini bisa kita buat zero. Dan saya menjamin seluruh pengguna laut di wilayah barat ini merasa aman. Idealnya Angkatan Laut kita punya kurang lebih 300 KRI. Tapi sekarang kita memiliki hanya kurang lebih 150-an. Tapi di sini bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Kita banyak pola operasi, kita banyak taktik, banyak siasat-siasat yang kita siapkan untuk mengurangi atau bisa mengatasi kendala-kendala ini. Untuk bisa melaksanakan satu tugas, satu mission ini, Angkatan Laut tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh
kerjasama, kita butuh koordinasi, kita butuh bantuan dari kementerian yang lain, contohnya KKAP. Kita butuh juga koordinasi dengan instansi-instansi lain, misalnya Polri, imigrasi, dan lain sebagainya tentunya di sini. Ajakan saya untuk masyarakat, mari sama-sama kita kembali ke laut, kita manfaatkan sumber daya alam, sumber daya laut yang ada ini untuk dioptimalkan. Tidak usah khawatir masalah keamanan, kita Armada Barat siap membantu.